Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Makfira Laparako, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 151423130, kelas 4F. Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara potret pembelajaran kelas rangkap dengan keadaan lapangan. Baik, pertama-tama saya akan membahas tentang bagaimana karakteristik dari pembelajaran kelas rangkap ini. Nah, karakteristik PKR ini terbagi menjadi 3, yaitu dibahas secara metodologis. Karakteristik kelas rangkap itu ditandai dengan kebutuhan akan manajemen waktu dan ruang belajar yang sangat berbeda dengan kelas konvensional. Kemudian untuk karakteristik dari pendekatan pembelajaran. Nah, aspek penting lainnya dalam karakteristik kelas rangkap adalah pendekatan pembelajaran yang lebih bersifat individual dan kelompok secara bersamaan. Kemudian dari segi psikologis, kelas rangkap ini memiliki karakteristik yang unik dalam mengembangkan kemampuan sosial siswa. Siswa yang berada dalam kelas rangkap memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dari tingkatan kelas yang berbeda, yang dimana secara tidak langsung akan mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama mereka. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, itu ada tantangan kurangnya sarana dan prasarana. Nah, banyak sekali guru ini mengeluh bahwa sekolah mereka itu sudah terlalu tua atau terbengkalai. Mereka menyatakan bahwa fasilitas yang disediakan sekolah sangat kurang. Oleh karena itu, mereka ini kesulitan dalam melakukan banyak hal, termasuk dalam implementasi pembelajaran kelas rangkap ini. Kemudian ada peran serta orang tua. Tantangan kedua yang ditemukan sama banyaknya adalah perlunya peran serta orang tua terhadap kepedulian pembelajaran kelas rangkap anak mereka. Kemudian ada tantangan ketiga yang ditemukan adalah manajemen kelas. Nah, manajemen kelas yang menjadi tantangan yaitu seperti kurangnya waktu, kurangnya motivasi, kegagalan akademik, komposisi usia yang tidak sesuai, terus kurangnya perhatian terhadap perbedaan individu, kemudian kurangnya keadilan pendidikan, serta kurangnya kewenangan. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu bahan ajar. Pada tantangan ini, guru menganggap pemilihan bahan ajar itu diperlukan waktu dalam merencanakan pembelajaran agar sesuai dengan pengajaran yang ada, yang sesuai dengan minat, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang siswa miliki. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu ada kurangnya bahan ajar. Selanjutnya ada tantangan kelima yaitu kurangnya dukungan dari pihak sekolah. Kemudian tantangan keenam yaitu tantangan cara menilai dalam pembelajaran kelas rangkap ini. Tantangan ini biasanya dihadapi oleh siswa. Kemudian tantangan ketujuh yaitu berada pada kemampuan guru dalam mengajar. Nah, guru wajib menguasai semua mata pelajaran yang diajarkannya di lingkungan kelas rangkap, karena semua konsep mata pelajaran itu pada tingkat yang berbeda mungkin tidak terintegrasi. Kemudian tantangan selanjutnya itu belum tersedianya struktur kurikulum, dan tantangan ke-9 itu yaitu tentu saja terhadap kesiapan siswa dalam implementasi pembelajaran kelas rangkap. Kemudian saya akan membahas tentang bagaimana perbandingan teori dan praktik pembelajaran kelas rangkap. Nah, praktik di lapangan ini seringkali berbeda dari konsep teoritisnya. Keterbatasan sarana, beban kerja guru yang tinggi, dan minimnya pelatihan khusus menyebabkan implementasi kelas rangkap itu cenderung bersifat konvensional. Guru umumnya menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas yang seragam, bertentangan dengan prinsip diferensiasi teoritisnya. Nah, kemudian adanya kesenjangan antara teori dan praktik berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Meskipun konsep kelas rangkap memiliki potensi pedagogis tinggi, implementasi yang tidak optimal berpotensi menurunkan capaian akademik peserta didik. Untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan
tersebut. Nah, upaya-upaya tersebut diantaranya yaitu diadakan pelatihan berkelanjutan bagi guru, kemudian pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel, kemudian penyediaan sarana pendukung, serta penelitian berkelanjutan tentang model kelas rangkap. Selanjutnya adalah kesenjangan dari pembelajaran kelas rangkap ini. Nah, dalam pembelajaran kelas rangkap ini tentunya ada dampak kesenjangan antara potret dari pembelajaran kelas rangkap dan dengan keadaan lapangan. Nah, beberapa kesenjangan itu diantaranya yaitu kesenjangan konseptual pedagogis, kesenjangan metodologi pengajaran, kemudian kesenjangan kompetensi guru. Nah, dari kesenjangan tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap berbagai aspek. Di antaranya aspek-aspek tersebut yang pertama itu dampak terhadap akademis. Nah, biasanya ini terjadi pada penurunan kualitas proses belajar mengajar, rendahnya capaian kompetensi siswa, kesulitan mencapai standar kompetensi minimal, dan ketidakmerataan kualitas pendidikan antar wilayah. Kemudian dampak psikologisnya yaitu menurunnya motivasi belajar siswa, rendahnya kepercayaan diri peserta didik, terjadinya kesenjangan psikologis antar kelompok, kelas, dan potensi stres akademik yang tinggi. Kemudian ada dampak struktural. Dampak struktural ini diantaranya ketidakefektifan sistem pendidikan secara keseluruhan, kemudian rendahnya kualitas lulusan dan kesulitan pemerataan pendidikan. Mungkin sekian dari saya mengenai perbandingan potret antara pembelajaran kelas rangkap dengan keadaan lapangan. Lebih dan kurangnya saya yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.